الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh beserta majlis subuh mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang hingga saat ini tiada putus-putus dan henti-hentinya melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat taufik menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, menjadi hamba yang saleh. Khususnya pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk datang melangkahkan kaki, mayunkan tangan ke masjid yang kita banggakan ini, melaksanakan salat subuh berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal minal jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh yang tadi kita tunaikan dan Allah berikan balasan yang berlipat ganda dengan pahala. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan untuk segenap keluarganya, ahlul baitnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kuliah subuh mubarak yang berbahagia pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mencoba dalam waktu yang cukup terbatas 30 menit ke depan membahas tentang fase-fase kehidupan yang akan kita lalui setelah nanti kita berpisah dengan dunia ini. Fase-fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia setelah kematian. Kita semua tentu meyakini sebagai seorang beriman akan adanya kehidupan yang lain yang akan kita jalani setelah kematian nanti menjumpai kita. Yang jelas, percaya atau tidak percaya, semua kita pasti akan menjumpai kematian. Siapapun orangnya, bahkan orang kafir, orang ateis sekalipun, mereka tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan mati. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, setinggi apapun kekuasaannya, dan sebanyak apapun kekayaannya, yang namanya kematian la mafar wala mahalah. Ya, bahkan Fir'aun laknatullah pun juga mati. Semua diktator dunia semuanya mati. Semua durjana dan para zalim semuanya mati. Tidak ada yang sampai hari ini kekal hidupnya. Ya, bahkan paling lama mungkin hanya nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh misalkan hidup 1000 tahun, akhirnya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari daripadanya, maka sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Syi'na am abaina. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dibolehkan Allah, penting sekali sesungguhnya bagi kita sebagai seorang hamba untuk mengkaji, membahas dan memahami apa sesungguhnya kehidupan nanti yang akan kita jalani setelah nanti kita berjumpa dengan kematian kita masing-masing. Karena
Ya, kalau kita lihat kepada umur kita masing-masing, ya, apalagi saya lihat jamaah kita di sini, ya semuanya adalah calon-calon mati semua. Betul tidak Bapak dan Ibu? Apalagi kalau melihat umur, ada yang sudah 50, 60, 70 tahun, tidak lama lagi. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan mendoakan, tapi ini sebuah keniscayaan. Dan bagi seorang mukmin Bapak dan Ibu, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan atau sesuatu yang harus kita takuti, tidak. Sebaliknya, kematian itu adalah bagi seorang mukmin tentunya awal sebuah kebahagiaan yang abadi yang akan dia alami. Betul, kita nanti akan mengalami fase-fase. Kalau kita hitung sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, ada 13 fase kehidupan manusia yang dilaluinya sejak dia diadakan dalam bentuk ruh oleh Allah sampai dia dilahirkan ke dunia, sampai nanti masuk ke surga atau ke neraka. Maka ada 13 fase yang akan dilalui oleh manusia. Dan kita hari ini baru berada di fase yang keberapa Bapak dan Ibu? Baru berada di fase yang ketiga. Fase yang pertama adalah alamul arwah. Tatkala roh-roh kita belum ditiupkan oleh Allah ke dalam janin yang berada dalam rahim ibu kita masing-masing, ke dalam tubuh kita yang masih berbentuk janin. Kemudian fase yang kedua alamul janin, alamul rahim. Kita berada di dalamnya selama lebih kurang 9 bulan lamanya dalam kandungan perut ibu kita. Dan kemudian kita terlahir di dunia, masuklah kita ke dalam fase yang ketiga, yaitu alamud dunya, yang hari ini sedang kita jalani. Berapa lamanya? Masing-masing Allah takdirkan menurut umur dan usianya masing-masing. Ada yang baru lahir beberapa detik sudah kembali meninggal, masuk ke dalam alam yang berikutnya, yaitu alamul barzakh. Ada yang hidup 10 tahun, 30 tahun. Ada yang hari ini Masya Allah, Allah panjangkan umurnya 60 tahun, 70 tahun. Bahkan mungkin ada yang sampai 90 tahun. Berapapun lamanya, tapi sesungguhnya itu adalah masa yang sangat pendek sekali Bapak dan Ibu, dibanding dengan masa yang akan kita lalui di fase-fase berikutnya nanti setelah kita meninggal dunia. Maka yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah masa-masa, fase-fase yang akan kita lalui setelah nanti masing-masing kita meninggal dunia. Maka fase yang ketiga, yang keempat adalah yang disebut dengan alamul barzakh. Ketika anak Adam meninggal dunia, dikirim malaikat Israel oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan itu adalah kepastian, kemestian. Kemanapun dia lari, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian berada, kemanapun kalian lari, yudrikkumul mautu, kematian pasti akan menangkap, menjumpai kalian, walaupun kalian bersembunyi dalam kotak besi yang kuat sekalipun. Maka setelah manusia meninggal Bapak dan Ibu, maka masuklah kita ke dalam alam yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu alamul barzakh. Alamul barzakh ini terdapat di dalam Al-Quran dalilnya, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pernyataan tentang atau kalimat tentang barzakh di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tadi Masya Allah imam kita juga membacakan ayat di rakaat pertama surat Ar-Rahman, ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh. Apa artinya barzakh? Barzakh artinya hijab. Barzakh artinya hajiz, yaitu pembatas. Barzakh adalah alam yang kita tempati yang memisahkan antara alamud dunia dengan alamul akhirah. Dia bukan dunia dan juga belum masuk ke alamul akhirah. Tempat transit lah katakan. Disebut dengan alamul barzakh. Apa yang akan kita alami di alamul barzakh ini Bapak dan Ibu? Maka menurut para ulama yang bersumber daripada hadis-hadis Rasulullah, ada 5 marahil, ada 5 keadaan, situasi yang nanti akan dilalui oleh seorang hamba di alamul barzakh ini. Yang pertama disebut dengan marhalatud daj'ah.
Marhalatud daj'ah ini adalah yaitu proses dicabutnya ruh seorang anak Adam oleh malaikat. Ruhnya tersebut dicabut, masing-masing akan merasakan tingkat kesakitan sesuai menurut amal perbuatannya dulu sewaktu dia hidup. Yang pasti yang namanya kematian itu sangat sakit Bapak dan Ibu. Bahkan Rasulullah, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah, ketika mengalami sakaratul maut, ketika mengalami nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, beliau pun merasakan sakit yang sangat luar biasa, sampai-sampai beliau mendoakan kepada Allah agar diringankan oleh Allah umat-umatnya ketika dicabut nyawanya. Maka oleh karena itu, kenapa diajarkan kepada kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, fa inna lil mauti la sakarat, kata Rasulullah. Kematian itu ada sakaratnya, tapi tentu bagi orang-orang yang beriman, dia tidak akan merasakan sakit yang terlalu berlebihan seperti yang dirasakan oleh orang kafir, musyrik, munafik dan fasiqin, wal iyazu billah. Kemudian setelah marhalatud daj'ah, roh kita diangkat ke langit oleh malaikat Israel, berjumpa dengan Allah, maka dia melihat kehidupan yang ada di sekitarnya. Disitulah dibuka kasyafah namanya. Fakashafna anhul ghita, dibuka oleh Allah pandangan kita yang selama ini kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat alamul ghaib. Di situ baru kita merasakan keyakinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Kapan keyakinan itu datang? Sekarang kita sudah yakin atau belum Bapak dan Ibu? Kita baru beriman hari ini Bapak dan Ibu. Kita belum yakin. Kita baru beriman, tapi kapan yakin? Yaitu iman yang disertai dengan pembuktian ketika roh telah keluar dari badan kita. Di situ dibuka tabir yang selama ini menutupi pandangan kita oleh Allah. Di situ kita melihat malaikat, di situ kita melihat alamul arwah yang lain, orang-orang yang telah mendahului kita. Kita melihat langit dan kita melihat manusia-manusia yang masih hidup di dunia dari atas. Maka disitulah datang keyakinan, oh ternyata benar dulu apa yang disebut oleh Al-Quran ketika dulu di dunia. Oh ternyata benar dulu apa yang diingat-ingatkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oh ternyata benar dulu apa yang disampaikan oleh para guru dan para ulama tentang kebenaran adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian marhalah yang kedua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah disebut dengan marhalatud dhammah, di mana ketika roh itu naik ke langit kemudian diperintahkan lagi oleh Allah kepada malaikat untuk membawanya ke bumi, tapi tentu tidak masuk lagi ke badannya. Dikembalikan dulu ke bumi, masuk bersama jasadnya ke dalam kuburnya, dikuburlah dia oleh karib kerabatnya. Maka ketika dia sampai di dalam kuburnya, maka marhalah yang kedua adalah marhalatud dhammah namanya. Marhalatud dhammah adalah di mana Allah jadikan mayat-mayat yang ada dalam kuburnya itu, yang baru masuk tentunya, dijepit oleh bumi dengan sebuah jepitan yang sangat kuat. Bagi seorang mukmin, maka jepitan bumi itu terasa seperti lembutnya pelukan atau dekapan ibunya ketika waktu dulu dia bayi. Pelukan yang hangat, pelukan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi seorang mukmin Bapak dan Ibu, makanya kenapa tadi kita katakan tidak perlu kita merasa takut dengan kematian. Karena betul kematian adalah fase yang menyakitkan, tapi setelah itu dengan keimanan, amal soleh yang kita lakukan, Allah akan berikan segala macam bentuk kesenangan, kenikmatan, perlindungan kepada orang-orang mukmin sampai nanti dia digiring masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Namun bagi orang yang kafir, orang yang fajir, orang yang zalim, musyrik, kafir, munafik, maka dia akan mengalami marhalatud dhammah, tubuhnya dijepit oleh bumi sampai patah tulang rusuknya, hancur lebur. Maka itulah fase yang sangat menakutkan, yang kata Rasulullah, tidak ada satupun manusia yang akan selamat daripada marhalatud dhammah ini. Kalaupun ada manusia yang akan selamat, maka yang akan selamat adalah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Karena ketika beliau wafat, arasnya Allah berguncang, bergetar, saking tingginya keimanan beliau kepada Allah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat Bapak dan Ibu.
Kemudian marhalah yang ketiga yang akan dilalui dia alamul barzakh. Ini alamul barzakh baru Bapak Ibu ya. Berapa lamanya alamul barzakh? Wallahu a'lam. Selagi dunia ini masih ada, ya, apakah 1000 tahun lagi kiamat, 2000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi, wallahu a'lam. Yang jelas alamul barzakh itu akan berlangsung dari kita meninggal sampai nanti sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat apa Pak? Israel atau Israfil atau Mikail? Malaikat Israfil, Pak ya. Marhalah yang ketiga adalah dinamakan dengan marhalatul nuzulul malaikah lis-su'al, yaitu fase atau masa turunnya malaikat yang nanti akan menanyakan si mayit di dalam kubur. Turun 2 orang malaikat yang kemudian mendatangi mayit yang baru masuk kubur tersebut menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Pertanyaan yang kedua, ma dinuka? Pertanyaan yang ketiga, man nabiyuka? 3 pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata dalam hatinya, kalau 3 tu saya pertanyaan mudah tanya Ustaz. Kini je lah apa dek kami. Siapa Tuhan awak? Allah. Si apa agama awak? Islam. Siapa nabi awak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itulah selesai itu insyaallah aman. Akan tetapi Bapak dan Ibu, keadaan yang nanti dialami oleh seorang mayit dalam kubur tentu tidak seringan dan semudah yang kita bayangkan. Betul seorang mukmin dia akan bisa menjawab dengan mudah. Kalau betul di dunia dia mengenal siapa Tuhannya, kalau betul dia di dunia menyembah Tuhan yang dia akan sebutkan nanti namanya, kalau betul dia melaksanakan perintah yang selama ini diperintahkan oleh Tuhannya, betul dia akan mengatakan agamanya Islam, kalau betul dia mengamalkan Islam itu secara kafah dalam kehidupannya, betul dia akan mengatakan nabinya Nabi Muhammad, kalau betul dia mengenal siapa nabinya itu dan mengikuti sunnah-sunnah yang dia contohkan. Namun bagi yang tidak mengenal 3 hal ini, maka jangan harap bisa menjawabnya. Seorang mukmin akan mengatakan Rabbi Allah, dini Islam, wa nabiyyi Muhammad. Bahkan ketika menyebut nama Nabi Muhammad, dia ulang Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saking gembiranya dia karena mengenal nabinya. Dan itu tidak bisa diucapkan begitu saja, tergantung kepada seperti apa dulu dia hidup dunia. Apakah dia betul-betul kenal dengan Allah? Apakah betul-betul mengerti dia dengan Islam ini? Atau apakah betul-betul dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang-orang yang kafir, fasik, munafik, musyrik, maka setiap pertanyaan disampaikan kepadanya, ma rabbuka, man rabbuka? Maka dalam hadis disebutkan dia akan berkata, aku tidak tahu. Begitu dia menjawab tidak tahu, dicambuk, dicemeti oleh malaikat, dicekik oleh malaikat. Ditanya lagi pertanyaan yang kedua, ma dinuka? Aku tidak tahu. Dan ditanyakan lagi, apalagi nabinya, dia juga tidak mengetahuinya. Maka itulah permulaan azab yang akan dia alami di alamul barzakh tersebut. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, marhalah yang keempat di alamul barzakh adalah yaitu datangnya sesosok makhluk yang merupakan penjelmaan perbuatan kita dulu di dunia. Kalau seorang mukmin datang kepadanya seorang laki-laki, kalau dia laki-laki maka laki-laki yang datang. Kalau dia perempuan maka perempuan yang datang. Kalau dia seorang mukmin datang seorang laki-laki yang berwajah bersinar berseri-seri dengan bau yang semerbak wangi, datang menghampirinya, ya. Kemudian bertanya sang mayit, siapa engkau ini? Kalau dilihat wajahmu, wajah orang baik-baik dan akan memberikan kebaikan. Lalu orang itu menjawab, makhluk itu menjawab, aku adalah perwujudan amal solehmu dulu di dunia. Aku adalah solatmu, aku adalah puasamu, aku adalah hajimu, aku adalah tilawah Qur'anmu, sedekahmu dan seterusnya, dan aku akan menemanimu sampai nanti hari berbangkit. Maka jadilah dia kemudian tidur di alamul barzakh itu Bapak dan Ibu, ditemani oleh seorang teman, dan ketahuilah kesepian yang nanti akan dialami oleh makhluk di alam kubur sebuah kesepian yang sangat menakutkan. Tetapi bagi seorang mukmin dia ditemani oleh temannya yaitu amal solehnya. Kemudian orang kafir musyrik juga demikian. Munafik, asi, zalim, datang kepadanya makhluk berwajah buruk rupa.
laki-laki atau perempuan berbau busuk yang sangat luar biasa. Bertanya dia kepada dia, mayat bertanya kepada dia, siapa engkau? Aku adalah amal kejahatanmu dulu di dunia, kemusyrikanmu, kekafiranmu, perbuatan-perbuatan maksiatmu, dan aku akan menemanimu nanti sampai hari berbangkit. Maka jadi dia tidur di dalam kuburnya. Sepanjang waktu yang dia lihat adalah wajah yang menyeramkan, yang menakutkan, dan bau busuk yang sangat menyengat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian baru masuk kepada fase yang kelima, yaitu dinampakkan kepada si mayit oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan di mana nanti dia akan ditempatkan. Meskipun belum dihisab, meskipun belum dilalui mizan, tapi sudah dinampakkan perkiraannya oleh Allah. Perakiraannya sudah dinampakkan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu hambanya ini dulu seperti apa hidupnya, dan hamba yang satu lagi seperti apa. Maka bagi seorang mukmin, Allah jadikan dia menoleh ke kiri. Begitu dia menoleh ke kiri, dia lihat azab neraka jahanam yang sangat menakutkan. Dia pun memandang dengan wajah yang sangat ketakutan. Lalu kata Allah, wahai hambaku, tenanglah, bukan itu tempatmu. Kalau seandainya dulu engkau di dunia tidak mengikuti perintahku, kata Allah, maka inilah tempatmu nanti. Tapi alhamdulillah, ternyata dia seorang yang mukmin, yang saleh, maka disuruh menoleh ke kanan, nampak oleh dia pemandangan-pemandangan kenikmatan surga Jannatun Naim. Maka di situ dia merasakan kegembiraan yang luar biasa, dan kemudian setelah itu dia melanjutkan kehidupannya di alamul barzakh dalam keadaan senang, gembira, dan berbahagia, ditemani oleh makhluk tadi yang menjelma dari amal solehnya. Sedangkan orang yang fasik, munafik, zalim, kafir, maka disuruh dia menoleh ke kanan oleh Allah terlebih dahulu, nampak oleh dia kenikmatan surga, berseri-seri wajahnya, ya Allah, aku ingin segera masuk ke dalam surga ini tempat yang dulu aku rindukan. Tapi kata Allah, wahai fulan, itu bukan tempatmu. Kalaulah dulu kamu di dunia menjadi hamba yang beriman kepadaku, beramal soleh, maka inilah tempatmu. Tapi sayang, kata Allah, engkau dulu tidak melaksanakan perintahku dan bahkan melakukan semua yang kularang. Maka menolehlah ke kiri, dilihat olehnya segala macam bentuk azab neraka jahanam yang dialami oleh penduduk neraka. Maka menangislah dia sejadi-jadinya, dan teruslah dia berada dalam keadaan itu sampai hari berbangkit. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya Bapak dan Ibu, masing-masing kita sesungguhnya sudah punya dua kursi. Satu kursi kita berada di surga, dan satu kursi kita berada di neraka. Kursi itu nanti akan kita wariskan kepada orang lain. Kalau kita masuk surga, maka kursi kita yang di neraka kita wariskan kepada orang lain yang masuk neraka. Tapi na'udzubillah, kalau kita masuk neraka, kursi kita, seat kita, kamar kita yang tadi sudah disediakan di surga akan diambil oleh orang lain. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, setelah kita melalui alamul barzakh, dan alamul barzakh ini lamanya berapa tadi Bapak dan Ibu? Tergantung berapa umur dunia ini. Berapa kira-kira Bapak dan Ibu? Yang sudah berlalu jutaan miliaran tahun lamanya. Yang tersisa berapa? Nabi mengatakan, bu'ithtu was-sa'atu kahataini. Dengan diutusnya aku ke dunia ini, kata Rasulullah, maka kiamat itu jaraknya dengan beliau diutus jadi Nabi itu kahataini, seperti jaraknya jari tengah dengan jari telunjuk. Hampir tidak ada jaraknya. Namun kenapa hari ini sudah 2025 tahun, sudah 1447 tahun berlalu, belum juga terjadi kiamat? Apakah Nabi berbohong? Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Karena perbandingan antara sisa dunia ini dengan masa yang telah dilalui sejak pertama kali dia diciptakan oleh Allah, bagaikan sehelai bulu kerbau yang berwarna putih di tengah miliaran jumlah bulunya yang lain yang berwarna hitam. Yang putih itulah sisa umur dunia ini Bapak dan Ibu. Yang sudah berlalu bagaikan bulu kerbau yang berwarna hitam. Jadi jangan dianggap masih lama lagi. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan, ketika aku diutus, malaikat Israfil sudah menempatkan sangkakala itu di mulutnya sejak hari itu. Jadi sangkakala itu Bapak Ibu sekarang sudah berada di pangkal mulutnya malaikat Israfil. Tinggal menunggu perintah Allah, tiup wahai Israfil, ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi bukannya berada di meja, di tanah, enggak.
Lah diambilnya dari malaikat Israfil itulah ada kini di muncungnya Bapak dan Ibu. Ya, saat malaikat Israfil akan meniupnya, sekarang trompet itu sudah berada di mulutnya, tinggal ditiupnya lagi. Dan selama itulah kita akan melalui alamul barzakh. Lihat dulu Nabi Adam kapan dia hidup. Sampai hari ini sudah berapa umur dunia? Berapa tahun beliau mengalami alamul barzakh? Umat-umat terdahulu yang sudah meninggal 100 tahun, 200.000 tahun yang lalu, berapa tahun mereka alami barzakh? Cukup lama Bapak dan Ibu. Dan kita wallahu a'lam. Meskipun nanti ketika hari kiamat terjadi, orang-orang akan berkata, labithna yaum au ba'da yaum. Kami hanya hidup sehari atau 2 hari saja. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita pindah kepada fase yang kedua, yaitu yaumul ba'ats. Tapi sebelumnya kita sampaikan ketika manusia telah mengalami alamul barzakh, maka datanglah saatnya hari kiamat, diperintahkan malaikat Israfil oleh Allah untuk meniup sangkakala. Maka pada saat itulah hancur leburlah dunia ini, semua makhluk tidak ada satupun yang tinggal. Wa yabqa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahkan malaikat Israfil pun ikut tewas meninggal dunia. Bahkan malaikat Israel pun, malaikat yang selama ini tugasnya mencabut nyawa-nyawa makhluk Allah, Allah perintahkan, wahai Israel, karena Allah sudah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, cabut sekarang nyawamu sendiri malaikat Israel. Maka malaikat Israel pun mencabut nyawanya. Ketika dia mulai mencabut nyawanya, dia rasakan sakit yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Disitulah malaikat Israel dikatakan merasakan penyesalan yang luar biasa. Kalaulah aku tahu segininya rasa sakit ketika ruh berpisah daripada jasad, maka sungguh dulu akan aku pelan-pelankan mencabut ruhnya anak-anak Adam. Maka sepi heninglah dunia ini Bapak dan Ibu. Tiada yang tinggal satupun makhluk, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa itu akan berlalu selama 40 lamanya. Tidak disebutkan apakah 40 abad, 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, tidak ada disebutkan. Yang jelas 40 lamanya. Dan 40-nya tentu 40 akhirat. Dan kemudian setelah itu Allah hidupkan malaikat Israfil, lalu Allah perintahkan untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Maka pada saat itu bangkitlah makhluk-makhluk dari kematiannya, yang dimulai dengan turunnya hujan masuk ke dalam kubur-kubur manusia. Hujan tersebut kemudian mengalir ke dalam liang lahat, menjumpai tulang-tulang ekor manusia. Jadi kehidupan kita ini Bapak dan Ibu nanti akan bermula dari tulang ekor itu nanti yang dikenai oleh air hujan yang turun dari langit. Maka dari situ kemudian tumbuh kembali daging menjadi sempurna seperti sedia kala. Maka kemudian terjadi gempa yang sangat dahsyat. Lalu penduduk kubur terlempar, terhambur semuanya ke atas bumi. Semua makhluk dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak berpakaian, bertelanjang bulat semuanya. Semua makhluk sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti meninggal dunia. Maka pada saat itu manusia kembali hidup dan mereka digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Di situ nanti dikiring seluruh manusia. Yang pertama yang dibangkitkan tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk dihidupkan, manusia bahkan termasuk juga segala macam bentuk binatang-binatang, burung, binatang, semua makhluk. Dan kemudian malaikat Israfil meminta semua makhluk untuk mengikutinya, membawanya ke sebuah tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar, sebuah padang yang sangat luas, tidak ada gunung, tidak ada lembah, sejauh mata memandang adalah tanah yang datar. Dan disitulah permulaan kehidupan kita yang ketiga atau yang kelima, ya, fase kehidupan yang kelima, yaitu Yaumul Mahsyar. Berapa lama kehidupan yang akan kita lalui di Yaumul Mahsyar Bapak dan Ibu? Hadis Nabi menjelaskan 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun itu 50.000 tahun dunia atau 50.000 tahun akhirat Bapak dan Ibu? 50.000 tahun akhirat. 50.000 tahun berarti berapa hari? 50.000 dikali 365. Nah, ketemu sekian ribu hari.
Satu hari di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Dikali lagi 1000, maka berjumpa angka 18.250.000.000 tahun lamanya. Atau hari ya, 8.750 hari. Bukan juta, miliar yang akan kita lalui nanti di Yaumul Mahsyar. Di dunia berapa tahun Bapak Ibu? Di dunia hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi fase Yaumul Mahsyar miliaran tahun lamanya. Dan apakah akan hidup begitu saja kita di sana? Tidak. Di situ manusia akan mengalami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama nanti, manusia akan merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Karena matahari pada saat itu berjarak hanya 1 mil dari kepala kita. Berapa 1 mil itu Bapak Ibu? 1,6 kilometer. Matahari berjarak 1,6 kilometer. Kalau hari ini berapa jarak bumi dari kita Bapak Ibu? Hari ini jarak bumi dari langit, dari matahari 150 juta kilometer atau 93 juta mil. Di Yaumul Mahsyar 1,6 kilometer saja atau 1 mil. Hari ini saja Bapak dan Ibu, kalau kita pergi ke Kuwait, negeri yang terpanas di dunia di saat puncak musim panas, itu suhunya sampai 60 derajat atau lebih. Kalau kita ada telur, kita taruh di pasir, dalam hitungan menit sudah matang. Kalau air kita taruh di atas bejana, dalam hitungan menit sudah mendidih. Pohon-pohon terbakar kalau sampai puncaknya 60 derajat Celcius tersebut. Tidak ada orang berani keluar rumah. Nah, pada hari itu 1,6 kilometer saja jarak matahari dari manusia. Maka manusia pada hari itu merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Semuanya berkeringat. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pusarnya, ada yang keringatnya sampai ke bahunya, bahkan ada yang sampai ke puncak kepalanya menenggelamkannya. Masing-masing akan mengalami menurut amal perbuatannya dulu di dunia. Dan manusia hari itu sangat merasakan kehausan yang luar biasa. Maka datanglah mereka kepada nabinya masing-masing. Disinilah pertama kali kita merasakan, oh ternyata betul kita butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia akan berjalan menuju nabinya masing-masing, meminta minuman. Maka bagaimana cara Nabi kita mengenal umatnya pada saat itu Bapak dan Ibu? Nabi akan mengenal umatnya yang begitu banyak, dilihat dari wajahnya, dilihat dari keningnya, dilihat dari tangannya, dilihat dari lututnya, dilihat dari semua anggota tubuhnya yang pernah dia letakkan ke bumi ketika dia sujud. Terlihat terpampang di wajah-wajah kita atharus sujud, tanda-tanda bekas-bekas sujud. Disitulah Nabi Muhammad mengenal umatnya. Maka bagi yang dikenal oleh Rasulullah dipersilahkan minum. Yang tidak dikenal oleh Rasulullah jangan harap untuk mendapatkan minuman dari telaga Nabi Muhammad di saat kehausan yang sangat dahsyat melanda kerongkongan manusia hari itu. Kemudian Bapak dan Ibu, banyak lagi kejadian yang lain. Dan kemudian manusia-manusia dalam keadaan bertelanjang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana akhir hidupnya dulu di dunia. Kalau dia dulu waktu meninggal dalam keadaan berbuat amal soleh, baca Quran, sholat, sujud, tilawah, maka dia ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu akan melakukan hal yang sama dengan kehidupannya dulu di dunia. Tapi sebaliknya, yang dulu di dunia suka joget-joget, suka mabok-mabokan, suka memakan harta riba, suka menzalimi orang lain, maka persis seperti itu pula dia akan dibangkitkan di Yaumul Mahsyar tersebut. Kemudian mulailah makhluk-makhluk diberikan pakaian oleh Allah. Yang pertama nanti akan diberikan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saking lamanya masa yang dilalui oleh manusia di Yaumul Mahsyar, maka mulailah makhluk mengadu kepada para nabinya masing-masing. Ya, umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam, wahai Nabiullah Adam, tidak sanggup lagi kami menjalani kehidupan di Yaumul Mahsyar ini. Tolong percepat minta kepada Allah agar segera dilakukan Yaumul Hisab. Kata Nabi Adam, tidak berani saya meminta kepada Allah. Saya masih ingat dengan kesalahan saya dulu ketika saya melanggar perintah Allah memakan buah khuldi. Pergilah kepada Nabi Nuh.
Datang manusia kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun menolak. Tidak berani aku meminta kepada Allah karena dulu aku pernah merasa bersalah, memohonkan kehancuran untuk umatku. Pergi mereka kepada Nabi Ibrahim pun menggeleng menolak. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak berani meminta kepada Allah karena dulu di dunia aku ingat pernah berbohong 3 kali banyaknya. Pertama ketika berbohong, ketika ditanya oleh orang-orang kafir, siapa yang menghancurkan patung-patung ini, lalu aku tunjuk itu patung yang besar yang membunuhnya, yang menghancurkannya, padahal beliau yang menghancurkan dengan tangannya. Ada 3 kebohongan, yang 2 lagi saya lupa. Ya, yang 2 lagi kalau tidak salah, ketika istri beliau akan dianiaya oleh seorang yang zalim, maka beliau mengatakan ini adalah saudara perempuanku. Dan yang satu lagi ketika beliau diajak untuk masuk ke dalam sebuah pesta yang penuh dengan kefasikan, beliau berkata, aku tidak mau karena aku sedang sakit. Datang lagi mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolak. Kata Nabi Musa, aku dulu pernah membunuh manusia ketika hidupku. Walaupun telah diampuni oleh Allah, tapi beliau merasa malu. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menolak. Maka akhirnya datanglah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kali kedua kita membutuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dahsyatnya keadaan di Yaumul Mahsyar itu, Bapak dan Ibu. Orang-orang berteriak berkata, ya Allah, kok kami masuk jo kami ke neraka, masuklah kini kau jo. Kalau masuk surga, jalihlah masuk surga. Intinya mereka dipercepat Yaumul Mahsyar itu. Kalau kau masuk neraka, jalihlah masuk neraka. Kami tidak taluk di sekolah. Begitu berat keadaan yang mereka alami di Yaumul Mahsyar, capek selah keputusan tu, kok masuk neraka, jalihlah kami tabangkan neraka itu capek. Padahal neraka yang kau dijumpai itu Pak lebih buruk lo daripada Yaumul Mahsyar tu kan. Tapi saking beratnya Yaumul Mahsyar, tidak peduli mereka. Neraka lah. Kok surga alhamdulillah malah. Begitu perkataan orang di Yaumul Mahsyar. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab dengan perkataan, ana laha. Aku yang berhak memberikan syafaat itu. Aku yang berhak memberikan syafaat itu. Lalu berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke padang mahsyar, ke bawah arasy-Nya Allah. Disitulah Nabi mengangkat tangannya di bawah arasy-Nya Allah, memohon kepada Allah. Ada 2 pinta Rasulullah pada waktu itu. Yang pertama, ya Allah, percepat hisab umat manusia. Percepat hisabnya, karena mereka sudah tidak sanggup lagi melalui keadaan di Yaumul Mahsyar. Yang kedua, ya Allah, berikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat kepada umatku semaksimal ridhonya hatiku. Maka kedua permintaan ini Rasulullah terus meminta, menangis kepada Allah. Maka kemudian Allah pun turun ke arasy-Nya, dari arasy-Nya, dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu, is'al tu'ta washfa' tushaffa', kata Allah, mintalah engkau akan diberi, dan berilah syafaat, engkau akan diberikan hak untuk mendapatkan syafaat. Masya Allah Bapak dan Ibu, betapa butuhnya kita nanti kelak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah, karena permintaan beliau tadi, dipercepat oleh Allah Yaumul Mahsyar tadi. Ya, lalu masuklah kita kepada fase yang ke-6, yaitu Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab. Di situ dihisab semua manusia, semua perbuatannya. Nabi mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', atau dalam hadis lain hatta yus'ala an khamsin. Di Yaumul Hisab itu Bapak dan Ibu, tidak ada satupun orang yang bisa berpindah tempat masuk ke fase yang berikutnya, ke Yaumul Al-Kitab, ya, Istilamul Kitab. Lalu sebelum dia ditanya 5 perkara. Yang pertama, umurnya di mana dihabiskan dulu di dunia. Umurnya 60 tahun, 70 tahun. Yang kedua, tentang hartanya. Di mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau baik halal cara mendapatkannya, belum tentu halal cara membelanjakannya. Kalau halal cara membelanjakannya, belum tentu halal cara mendapatkannya. Yang ketiga ditanya tentang ilmunya. Ilmu yang dulu dia peroleh di dunia, terutama ilmu agama, di mana dia amalkan ilmu tersebut. Apakah ada diamalkan? Apakah ada dia ajarkan atau tidak? Kemudian yang keempat, ya, tentang badannya, tubuhnya ini yang Allah karuniakan kepadanya, wa an jismihi fima ablah. Tubuh yang Allah berikan kepada kita ini, di mana dulu kita gunakan? Apakah ada dia sujud kepada Allah?
Apakah ada dulu dia berpuasa kepada Allah? Apakah dulu ada tangan yang mengangkat pedang berjihad fisabilillah? Apakah ada dulu tenaga yang dikeluarkan untuk menolong agama Allah atau tidak? Semua akan dihisab oleh Allah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hisab yang sangat berat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu, setelah semua manusia dihisab, baru masuk kepada marhalah yang berikutnya, yaitu diterimanya kitab-kitab kita. Kitab-kitab berterbangan di langit. Berterbangan kitab-kitab kita di langit, ada yang menerimanya dengan tangan kanannya dan ada yang menerimanya dengan tangan kirinya. Dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang menerima dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab kembali, tapi hisabnya ringan. Tapi kalau yang menerima dengan tangan kirinya, maka di situ dia akan mengumpat kitab tersebut. Dia buka, dia akan mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab macam apa ini? Yang kecil-kecil pun ditulis pula di sini. Dia sudah lupa Bapak Ibu. Dia tidak ingat lagi dengan perbuatan dosanya, tapi yang sekecil-kecil pun ditulis pula. Dia mengumpat kitab ini, kitab sialan katanya. Kurang ajar ini kitab. Saya pikir yang begini-begini tidak ditulis. Ternyata ada semuanya. Lalu setelah itu masuklah kepada fase yang berikutnya, yaitu marhalatul mizan. Ditimbang amalan manusia. Ditimbang amalan manusia, diberikan sebuah timbangan yang sangat besar Bapak dan Ibu. Di situ Allah jelmakan amal soleh menjadi suatu benda yang dapat ditimbang, amal kejahatan juga membentuk suatu benda yang dapat ditimbang. Di situ ditimbang amal manusia. Ya. Maka sedikit saja timbangan kita berat ke kanan, sedikit saja 0,00 sekian derajat, maka selamatlah manusia tersebut. Jadi tidak mesti berat ke bawah semua Ibu. Kalau kirinya ada barangnya pasti ada dosa ya. Nah, sedikit saja berat ke kanan, maka selesai perkara. Diampuni, dimaafkan yang sebelah kiri ini. Tapi sebaliknya, sedikit saja timbangan itu berat ke kiri, 0,000 sekian derajat saja, maka tunggu dulu, dihisab dulu, disiksa dulu, dibasuh dulu di dalam neraka jahanam. Makanya Bapak dan Ibu, jangan anggap sepele perbuatan amal soleh sekecil apapun. Karena mungkin perbuatan amal soleh yang kecil itu nanti yang membuat mizan kita berat ke kanan sedikit. Karena kalau dia sudah berat ke kanan sedikit, kata Allah, masuklah ke jalur calon penduduk surga. Tapi kalau sedikit saja, karena dulu di dunia kita pernah menghina orang, pernah mencaci orang, pernah mencemooh orang, yang sedikit itu ditulis oleh malaikat, ternyata yang sedikit itu yang menjadi pemberat timbangan kita tadi, miring ke kiri dia, maka kata Allah, silakan masuk jalur atau lajur penduduk neraka, disiksa dulu, diazab dulu oleh Allah. Tapi ada pula golongan yang sama berat Bu, tidak berat ke kanan, tidak berat pula dia ke kiri, sama nilainya, 50 derajat, 50 derajat. Mereka inilah yang disebut dengan ashabul a'raf namanya. Posisi mereka nanti antara surga dan neraka. Begitu mereka melihat penduduk surga, menangis mereka. Hibah hatinya, deh kok dulu di dunia bisa awak tambah seketik lain saja amal soleh, pastilah masuk ke dalam surga itu. Kalaulah dulu waktu-waktu senggang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersilaturrahim, beramar ma'ruf nahi munkar, mungkin kita tidak di sini tempat kita. Karena meskipun bukan di neraka, bukan di surga, mereka merasakan juga penderitaan yang sangat dahsyat di situ. Lalu mereka menoleh ke kiri, nampak oleh mereka siksaan penduduk neraka jahanam. Mereka pun juga menangis ketakutan, deh kok kasinan awak bekopai ba'aka awak. Tapi dalam penjelasan hadis, mereka nanti pada waktunya akan dimasukkan, dimaafkan, diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu kita diangkut, kita diminta oleh Allah mengikuti nabi kita masing-masing, wali kita masing-masing, pemimpin kita masing-masing. Semua nabi nanti akan diberikan bendera. Umat Nabi Musa mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa mengikuti Nabi Isa, umat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad. Kita akan menuju tempat berikutnya yang bernama Siratal Mustaqim. Menjelang mendapati Siratal Mustaqim, kita akan melalui sebuah lorong yang sangat gelap Bapak dan Ibu. Yang kegelapannya itu sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak ada orang yang bisa selamat di situ. Masing-masing hanya akan diberikan cahaya oleh Allah sesuai dengan kadar amal-amal solehnya dulu di dunia. Ada yang
bersinar terang benderang bagaikan matahari. Kalau dulu dia ahli ibadah, ada yang hanya sebesar bola lampu, bahkan ada yang hanya sebesar cahaya lilin saja, tergantung amal solehnya. Ya, maka kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut, membawa mereka ke tempat di situ dibentangkan antara surga dan neraka jembatan Siratal Mustaqim, titian Siratal Mustaqim, yang di bawahnya api neraka Jahannam yang bergelora apinya menunggu orang-orang yang akan terjun ke dalamnya. Maka orang-orang pun akan melintasinya, Bapak dan Ibu. Yang pertama melintasinya adalah Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat beliau telah sampai di seberang, lalu diikuti oleh umat-umatnya. Yang baik amalnya dulu di dunia, selamat mereka. Namun masing-masing akan sesuai menurut amalnya. Ada yang baru jalan 2 langkah 3 langkah langsung jeblos ke bawah, karena sedikit mungkin amalnya. Ada yang setengahnya jatuh ke bawah, ada yang sudah mau sampai beberapa langkah lagi jatuh ke bawah, disiksa dulu, diazab dulu di dalam neraka oleh Allah. Maka di antara amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita nanti ketika meniti Siratal Mustaqim, yang saya ingat hadis Nabi yang mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat di Siratal Mustaqim Allah bekali dia dengan sebuah kendaraan yang bernama as-safaratil kiramil bararah. Naik dia ke atas kendaraan itu, melesat secepat kilat seperti buraq sampai dia sembarang. Siapa orangnya? Orang yang mahir membaca Al-Quran. Nah, seperti ustaz kita tadilah, imam kita tadi, Masya Allah bacaannya ya. Tapi tidak mesti seindah itu pula Bapak Ibu. Yang penting bagus tajwidnya, bagus bacaannya, insya Allah nanti dapat kendaraan melesat sampai ke seberang. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah orang-orang yang selamat di seberang. Apakah langsung masuk surga? Belum lagi ternyata. Kita ditahan oleh Allah di sebuah tempat yang bernama Al-Qintarah. Al-Qintarah itu semacam jembatan. Berbeda dengan Siratal Mustaqim tadi. Dia jembatan, di situ orang-orang mukmin yang selamat dari Siratal Mustaqim ditahan oleh Allah. Apa yang dilakukan di situ? Mereka diminta oleh Allah untuk saling menghisap sesama mereka. Tadi kalau hewan-hewan Bapak dan Ibu telah dihisap di padang mahsyar tadi. Lupa tadi saya sebutkan, kambing sesama kambing, harimau sesama harimau. Harimau pun nanti dihisap oleh kambing. Dulu kenapa engkau terkam saya dulu di dunia? Saya sedang asik-asik menyusukan anak saya, datang engkau terkam leher saya, anak saya menjadi anak yatim. Ada yang dimakannya anaknya segala macam. Ada kambing yang punya tanduk menanduk temannya tidak punya tanduk. Semua kezaliman makhluk nanti akan dibalaskan, tapi untuk binatang disegerakan oleh Allah. Setelah hisab mereka dilakukan, lalu kata Allah simsalabim, jadilah mereka tanah semuanya. Semua burung, semua binatang buas, semua binatang di yaumul mahsyar itu jadi tanah semuanya. Disitulah orang-orang mengatakan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir melihat dia lama lu jadi binatang, kok ndak keceknya. Lah jadi tanah saja. Ndak ikut nanti yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul rancak awak mau di binatang tu lah kecek orang kafir, jadi tanah saja awak. Tapi tidak, mereka terus masuk ke fase-fase berikutnya. Orang-orang mukmin yang tadi sudah selamat di Siratal Mustaqim, bertahan mereka di Al-Qintarah. Apa yang dilakukan di situ? Karena dulu meskipun di orang mukmin ada yang menyakiti ini, ada yang mengumpat ini, ada yang menggibah ini, ada yang mengambil harta orang ini, di situ mereka diminta oleh Allah untuk saling bermaaf-maafan. Karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang dalam hatinya ada permusuhan, dalam hatinya ada umpatan, dalam hatinya ada kedengkian, ada dendam kusumat. Tidak boleh. Surga itu adalah tempat yang tentram, aman, damai, abadi, tidak ada permusuhan sedikit pun di dalamnya. Disitulah orang-orang mukmin saling memaafkan. Kalau dia tidak memaafkan, anda maafkan tidaklah. Aku ambil biah, ambil bagian amal pahala ambil kain kau. Pilih cingkari apa? Cimpilih kari yang panah. Anda ni memaafkan tidaklah. Aku ambillah amalan kau. Nanti awak akan masuk surga je sadanya insya-Allah. Tapi karena amalnya tadi dikurangi, mungkin berkurang seketek nikmatnya Bapak Ibu. Ya. Tapi yang mau memaafkan maka nanti insya Allah dapat kemuliaan pula. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, masuklah semua orang ke dalam surga yang didahului oleh Rasulullah SAW. Masuklah semua penduduk surga ke dalam penduduk surga. Semua bergembira dan berbahagia. Tapi Nabi Muhammad SAW nampak masih bermuram durja wajahnya. Padahal sudah dalam surga. Dilihat oleh Allah, ya Muhammad, kenapa engkau terlihat masih bermuram durja wajahmu? Kata Rasulullah, ya Allah, bukankah kemarin engkau berjanji, engkau berikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat kepada umatku? Baik kata Allah, berikanlah syafaat kepada umatmu.
Maka Nabi pun meminta syafaat kepada Allah, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat neraka, ambillah sekian banyak daripada umat Muhammad, masukkan mereka ke dalam surga. Diambil sekian banyak umat Muhammad dari dalam dasar jurang neraka Jahannam, masuk ke dalam surga. Dilihat wajah Nabi Muhammad masih juga belum terlalu gembira, Bapak dan Ibu. Berkata lagi Allah, ya Muhammad, terlihat wajahmu masih belum gembira. Kata Rasulullah, masih banyak ya Allah umatku berada dalam jurang api neraka. Maka Allah perintahkan lagi malaikat, ambil lagi sekian banyak daripada umat Nabi Muhammad ini, masukkan mereka ke dalam surga. Dimasukkan lagi sekian ratus ribu atau sekian juta lagi orang masuk lagi ke dalam surga. Masih nampak terlihat murung wajah Nabi Muhammad sedikit. Maka kata Allah, ya Muhammad, ini kesempatanmu terakhir, mintalah sebanyak-banyak mungkin umatmu untuk dikeluarkan dari api neraka, karena setelah itu kesempatanmu akan habis. Maka meminta Nabi Muhammad dimasukkan lagi sekian lagi banyaknya umatnya ke dalam surga. Kemudian bangkitlah Allah, Bapak dan Ibu. Berkata Allah, jika semua orang yang berhak memberikan syafaat telah memberikan syafaat, bahkan Muhammad pun telah mengambil semua jatah syafaatnya, maka datanglah giliranku, kata Allah, yang tidak ada lagi syafaat setelah syafaatku. Maka Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, ambil seluruh penduduk neraka yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah keimanan kepadaku dulu di dunia. Selami neraka tersebut, ambil semua orang yang ada sebesar biji zarrah dalam hatinya keimanan kepadaku. Tidak pernah solat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak pernah berzakat, tidak pernah baca Al-Quran. Tidak masalah, kata Allah, yang penting ada sebesar biji zarrah keimanan di hatinya, masukkan mereka semua ke dalam surgaku. Maka setelah itu, Bapak dan Ibu, ditutuplah pintu neraka Jahannam serapat-rapatnya, khalidina fiha khalidan mukhalladan, yang hidup di surga kekal selama-lamanya, yang tinggal di neraka pun tinggallah di sana kekal selama-lamanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah fase-fase kehidupan, singkat saja ya. Karena kalau kita menjelaskan semuanya ya dengan hadis-hadisnya pasti tidak cukup waktu kita 1 jam atau 2 jam. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menggugah hati kita semua untuk memanfaatkan sisa waktu yang masih ada di depan kita. Kalau dilihat wajah kita ini, mungkin ada yang sehari lagi jatahnya di dunia. Ya, mungkin bisa jadi sehari itu saya, Bapak. Ada yang 5 hari lagi, ada yang setahun lagi, ada yang 10 tahun lagi. Mulai hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa umur kita tersebut. Nalah lalu-lalu baka Ustaz. Nalah lalu-lalu itu tinggal istighfar, taubat, diampuni oleh Allah, putih semuanya. Bahkan bukan putih saja, kalau taubat kita dengan taubat nasuha, dosa itu dibalik oleh Allah menjadi pahala semuanya. Itu disebut Allah dalam surah Al-Furqan. Jadi taubat itu, Bapak Ibu, bukan menghapus saja, dia membalikkan dosa itu menjadi pahala. Tapi taubatnya taubat nasuha. Nah, sisanya ini yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita semua menjumpai Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan yang masuk di sini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, angka harapan hidup setiap bangsa berbeda-beda. Bagaimana kita menahan angka tersebut dengan memahami angka tersebut dengan kehidupan setiap manusia? Apakah manusia yang dapat menjaga kesehatan, sunnatullahnya manusia itu harapan hidupnya lebih lama? Ya, ini terkait dengan ajal. Ajal itu sudah ditakdirkan oleh Allah ketika ruh kita ditiupkan ke dalam tubuh kita oleh Allah. Ya, tetapi menurut para ulama, ajal itu pun bisa digeser oleh Allah. Betul dia ada takdirnya, tapi ada ternyata hal-hal yang bisa menggeser waktunya. Apa yang bisa menggesernya? Kesehatankah? Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan sering-seringlah kamu jogging maka niscaya umur berpanjang. Tidak ada hadis. Atau makanlah makan makanan yang hijau, jauhi gula. Tidak ada Nabi mengatakan itu. Tapi Al-Quran ada mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ya, makanlah apa saja, jeroan, ya, rendang, kalio, makan, tapi jangan berlebihan. Tapi hadis Nabi yang mengatakan ada perkara-perkara yang akan memanjangkan umur. Apa diantaranya? Bersilaturahim. Orang yang rajin bersilaturahim, man sarrahu an yunsa'alahu fi rizqi an yusa'alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umurihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditambah rezekinya, dipanjangkan pula umurnya, maka rajin-rajinlah dia menyambung
tali silaturahim. Karena sesungguhnya takdir itu Bapak dan Ibu, ada takdir umur, ada takdir tahunan. Kapan takdir tahunan ditetapkan oleh Allah? Pada malam Lailatul Qadar. Ada pula takdir yaumi. Takdir yaumi ini takdir harian yang harusnya mati besok tanggal 30, karena turun ketetapan Allah di takdir yaumi tadi. Yang turunnya itu di 2/3 malam. Kita mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah panjangkan umur hamba, ya Allah panjangkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam penuh ketaatan. Didengar oleh Allah, oh si anu ini aturnya dia mati besok ini, tapi karena dia berdoa, aku geser takdirku sesuai dengan permintaannya. Makanya Bapak dan Ibu, sering-seringlah kita bangun di 2/3 malam, karena itu waktu Allah merubah, mengotak-atik takdirnya. Besok aturnya takdir awak dapat rezeki 1 juta. Tapi karena kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, kebutuhan hamba banyak ya Allah. Anak nak masuk kuliah, nak masuk sekolah, ikut nak kahwin, nak menikah, kebutuhannya ada 100 juta. Oh kecil Allah, ikut nampaknya banyak kebutuhannya. Dirubah takdirnya. Besok aturnya dapat 1 juta, dia giahnya 100 juta. Tapi syaratnya apa? Berdoa. Karena satu-satunya hal yang dapat merubah takdir adalah doa. Dan kapan dia diucapkan? Di 2/3 malam, di saat takdir kita diotak-atik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terhadap orang yang sudah bertaubat, apakah masih datang juga di dalam kubur atau perbuatan maksiatnya? Taubat itu Bapak dan Ibu menghapuskan dosa-dosa. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Al-Qur'an. Ikutilah perbuatan buruk, dosa itu dengan perbuatan hasanah, dia menghapus. Bahkan dalam surah Al-Furqan tadi bukan menghapus saja, dia akan menggantinya dengan pahala. Tapi nanti kalau kita kaitkan dengan fase-fase tadi, ada tadi yang lupa saya sebutkan, disebut dengan yaumul ard. Sebelum yaumul hisab ada namanya yaumul ard. Dipampangkan oleh Allah seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan, satu pun tidak ada yang luput. Oh kalau begitu bahaka tu Ustaz, awak dulu ya banyak dosa gadang saya sadonya. Tapi awaklah tobat, tapi nanti akan nampak je sadonya tu Ustaz. Nampak di awak saya nampak ada, tapi nampak di orang lain baralah kamalu awak nanti. Tenang Bapak dan Ibu. Tadi di awal sudah saya katakan, orang mukmin akan dijaga oleh Allah. Orang-orang mukmin dibawa ke kamar khusus oleh Allah. Dibentangkan sitar, tabir, tidak ada satupun yang akan bisa melihat, hanya dirinya dengan Allah. Cari Allah kau kecil Allah, tanggal sekian dulu, jam sekian, ikon yang kau kerajuan. Ya Allah, masih ada juga catatannya ya Allah. Hamba dulu dah taubat. Ya ada kecil Allah. Tak mungkin dihilangkan tu. Tapi tenang kata Allah, semuanya dulu telah ditutup aibmu di dunia, dan hari ini aku ampuni, aku maafkan semua kesalahanmu tersebut. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh ketaatan, keimanan, ketakwaan yang kita berikan kepada Allah pada hari ini, itulah nanti yang akan menentukan seperti apa keadaan yang kita lalui di fase-fase kehidupan akhirat kita yang lamanya beratus-ratus miliar tahun lamanya yang nanti akan kita alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik inayahnya kepada kita semua, hidayahnya untuk menjalani kehidupan kita sampai akhir hayat di dunia ini dalam keadaan istiqamah, sampai nanti menjumpainya dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada salah, khilaf dan kekurangan, perkataan dan ucapan yang tidak berkenan dan tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika wa bihamdi. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.